Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi tambahan yang bisa kita integrasikan pada aplikasi Microsoft Teams yang biasa kita gunakan di Microsoft 365. Aplikasi ini bernama aplikasi Microsoft Planner. Ya, baik. Langsung saja, di sini saya sudah mempunyai sebuah kelas di Microsoft Teams, ya. Ini akan saya buka. Nah, rencananya pada kelas ini akan saya tambahkan aplikasi tambahan yang bernama Microsoft Planner. Cara untuk menambahkan aplikasi di Microsoft Teams kita itu misalnya di sini pada tab General, ya di sini bisa kita lihat ada beberapa tab di atas. Nah, di sini kita bisa menambahkan tab tambahan ya yang berisi beberapa aplikasi yang tersedia yang pastinya sudah terintegrasi dengan Microsoft Teams. Baik, caranya kita bisa klik tanda plus. Kemudian di sini kita bisa langsung memilih aplikasi yang tersedia di sini ya, misalnya seperti ini. Kita bisa langsung memilih atau jika belum tersedia atau belum muncul di sini, kita bisa langsung searching di sini ya, Planner, seperti itu. Planner, ya seperti ini. Jadi akan muncul sebuah aplikasi yang bernama Task by Planner and To Do. Sebenarnya ini kalau kita tidak melakukan proses pencarian, di sini sudah muncul ya sebenarnya. Jadi aplikasi ini salah satu aplikasi yang sudah bisa kita integrasikan langsung dengan Microsoft Teams. Baik, kita bisa langsung klik icon aplikasinya. Ya, seperti ini. Kita bisa sambil menunggu proses loadingnya. Ya, di sini ada keterangan ya, apa sih Task by Planner and To Do itu. Jadi intinya adalah dengan aplikasi ini nanti kita bisa dengan sangat mudah untuk mengorganisasikan segala perencanaan kita, baik yang secara individual maupun kolaboratif dengan anggota tim kita. Ya, dan semuanya itu hanya berada pada satu lokasi. Ya, penasaran seperti apa? Baik, kita akan mencoba untuk membuat plan baru ya, rencana baru dengan cara memilih create a new plan. Jika kita sudah pernah membuat sebuah perencanaan, kita bisa memilih dengan use an existing plan from this team. Karena kita masih belum pernah membuat, maka kita bisa memulainya dengan klik create a new plan. Kemudian di sini kita bisa menambahkan tab name-nya atau nama tab-nya. Misalnya saya akan membuat judul misalnya project SIM. Nah, misalnya seperti ini. Rencananya plan ini akan saya implementasikan di kelas pembelajaran saya. Kemudian di sini ada pilihan centang post to the channel about this tab. Jadi rencananya tab Task by Planner and To Do ini akan saya kaitkan atau saya cantumkan di tab atau di channel general, begitu ya. Jadi ini saya centang, kemudian saya klik tombol save. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul sebuah tab baru di sini. Ya, sebuah tab baru dengan judul Project SIMDIC. Ya, jadi tab ini berisi planner ya, planner yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada kotak-kotak seperti ini nanti. Jadi yang isinya adalah beberapa bucket dan masing-masing bucket itu nanti bisa terdiri dari beberapa task, begitu ya. Jadi ada istilah bucket dan ada istilah task. Jadi di dalam satu bucket
nanti bisa terdiri dari beberapa tas. Oke, sebelum kita memulai untuk membuat tas dan bucket baru, di sini ada beberapa tab pengelompokan ya. Misalnya di sini pengelompokannya adalah berdasarkan bucket ya. Di sini juga ada pilihan yang lain berdasarkan assign to siapa ya. Jadi anggota timnya siapa begitu. Kemudian bisa berdasarkan progres, bisa berdasarkan tanggal berakhirnya sebuah perencanaan, bisa berdasarkan label ataupun berdasarkan prioritas. Kemudian di sini ada menu filter yang bisa kita manfaatkan untuk memfilter jika kita nanti sudah mempunyai banyak sekali plan. Untuk memudahkan kita nanti bisa memfilter misalnya berdasarkan lead-nya, ya keterlambatannya, kemudian bisa berdasarkan hari ya, hari ini atau besok, minggu ini dan seterusnya. Bahkan kita juga bisa memfilter berdasarkan anggota tim kita, begitu ya. Oke, kemudian di sebelah kanan filter ini ada pilihan tampilan ya, ada pilihan tampilan, ada yang berupa list. Ya, bisa berupa list seperti ini. Jika ada beberapa tas dan beberapa bucket akan muncul di bawahnya. Kemudian bisa juga berupa board. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya, berupa kotak-kotak nanti seperti itu ya. Karena kita masih belum punya bucket dan belum punya tas, maka tampilannya seperti ini. Kemudian tampilannya juga bisa berupa chart, ya, berupa grafik. Ya, nanti seperti ini tampilannya kurang lebih. Ya, karena kita masih belum punya sama sekali ya, masih kosong. Termasuk tampilan yang berupa schedule. Ya, berupa schedule itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Baik, kita akan memulai membuat sebuah bucket ya. Bucket ini istilahnya mungkin kelompok besar begitu ya. Nah, di dalam kelompok besar itu nanti bisa kita tambahkan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail. Untuk pertama kali kita bisa menyiapkan bucket terlebih dahulu ya sebelum menyiapkan tas. Nah, di sini kita sudah disiapkan satu buah bucket yang bernama to do ya. Ini bisa kita ubah sebenarnya ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bucket pertama ini akan saya isi dengan materi pertama atau project pertama tentang logika dan algoritma komputer. Nah, misalnya seperti ini, saya enter. Nah, kemudian pada bucket ini kita bisa menambahkan beberapa task ya, beberapa perintah detail apa yang termasuk project kelompoknya logika dan algoritma komputer. Misalnya di sini kita nambahkan baru task ya, task namanya misalnya praktik logika bilangan ganjil dan genap. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan batas akhir pengerjaan tas ini. Misalnya sekarang tanggal 14, maka kita berikan waktu 1 minggu ke depan, misalnya tanggal 21. Nah, kemudian untuk assign ini kita bisa menentukan siapa saja yang kita berikan tas ini ya, kita berikan penugasan ini. Misalnya saya akan pilih 3 orang yang paling atas, ya Ani, kemudian Baik, dan Budiono. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jika sudah, kita bisa menekan tombol Add Task. Ya. Ya, artinya kita sudah membuat sebuah task ya, yang judulnya adalah praktik logika bilangan ganjil dan genap. Yang anggotanya adalah 3 orang. Nah, untuk bisa memberikan settingan yang lebih lengkap, kita bisa klik sekali di sini ya, di area ini kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul
beberapa settingan lain yang bisa kita tambahkan pada tas tersebut. Ya, contohnya yang pertama adalah informasi tentang label. Ya, label ini jika kita klik akan memunculkan beberapa pilihan warna. Ya, pilihan warna sebagai tanda pada tas kita. Ya, kita bisa bebas memilih misalnya jika memang kegiatan ini dirasa penting, begitu penting sekali dan harus segera, kita bisa memberikan warna yang mungkin lebih mencolok, begitu ya. Kita bisa berikan warna merah, begitu. Ya, cranberry misalnya. Kemudian untuk bucket tadi sudah. Nah, kemudian progress. Progress ini kita bisa menentukan pengerjaan pada tas ini statusnya seperti apa. Apakah not started, ya belum dimulai, apakah in progress, sedang dimulai, atau yang terakhir adalah complete, yaitu sudah selesai. Jadi kita bisa menentukan status progresnya ini seperti apa, ya. Jadi sementara ini masih belum dimulai, kita bisa mengubahnya menjadi in progress begitu. Kemudian kita selain menentukan due date, kita juga sebenarnya bisa menentukan start date-nya kapan. Jika memang setelah tas ini dimulai, kemudian bisa segera dilaksanakan, maka ini tidak usah kita tentukan ya. Akan tetapi jika dimulai pada tanggal tertentu, maka ini perlu kita definisikan. Nah, misalnya ini kita tentukan aja dimulainya adalah besok ya, tanggal 15 misalnya seperti itu. Kemudian selain start date, di sini ada priority ya, tingkat prioritasnya seperti apa. Jika memang ini sangat mendesak ya, sangat penting dan harus segera dilaksanakan, kita bisa memilih yang paling atas yaitu urgent ya, sangat penting dan mendesak. Atau bisa juga memilih important, ini levelnya lebih rendah lagi, penting akan tetapi tidak terlalu mendesak. Kemudian lebih bawah lagi medium dan paling bawah adalah low. Jadi tingkat prioritasnya bisa kita tentukan. Misalnya ini kita pilih yang urgent, ya. Kemudian di bawahnya ada notes. Notes ini adalah catatan tentang tas yang kita sampaikan kepada anggota tim kita. Misalnya, silakan membuat perintah program untuk menggambarkan logika bilangan ganjil dan bilangan genap. Misalnya seperti ini. Nah, jika kita menambahkan keterangan atau notes atau catatan, di sini akan ada muncul sebuah checkbox show on card. Jika ini kita centang, maka catatan ini akan dimunculkan pada kotak boardnya nanti, ya, pada kartunya nanti. Oke, kita centang saja biar nanti muncul, ya seperti ini. Jika ini kita hilangkan, maka notes-nya ini nggak dimunculkan, gitu ya. Misal ini kita munculkan saja biar bisa dibaca oleh anggota tim. Kemudian untuk berikutnya ada checklist. Checklist ini kita bisa menambahkan rangkaian kegiatan pada tas ini supaya bisa ditandai progresnya lebih jelas. Misalnya yang pertama adalah membuat algoritma. Ya, kemudian kita enter untuk menambahkan item yang lain. Kemudian ini membuat flowchart. Kita enter lagi untuk menambahkan itemnya. Membuat bahasa program ya, untuk menggambarkan logika bilangan ganjil dan bilangan genap.
Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, bisa kita lihat untuk checklistnya ini muncul ada 0-3. Artinya ada 3 sub kegiatan yang harus diselesaikan oleh anggota tim untuk kegiatan praktik logika bilangan ganjil dan genap. Nah, ini juga bisa kita centang show on card untuk menampilkan tasknya ya. Jadi nanti akan kita pilih mau menampilkan checklist atau menampilkan yang notes-nya. Ya, jadi tidak bisa dua-duanya. Jadi kita harus memilih salah satu begitu. Misalnya kita pilih yang checklist-nya saja biar lebih jelas. Kemudian di sini ada attachment. Attachment ini kita bisa menambahkan file pendukung atau dokumen pendukung untuk memberikan keterangan pekerjaan yang bisa dibaca oleh anggota tim. Ya. Untuk menambahkannya kita bisa pilih add attachment. Kita bisa menyertakan file untuk kita upload atau kita bisa pilih link yang referensinya ke sebuah drive gitu ya. Misalnya di OneDrive gitu kita pilih kita copy linknya kemudian kita pastikan di sini. Nah, misalnya di sini akan saya upload sebuah file pendukung yang menjelaskan tentang apa itu logika dan algoritma gitu ya. Ya, misalnya akan saya pilih ya, misalnya ini kita sertakan. Nah, nanti akan ada proses upload di sini. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian untuk menu komen ini adalah menu atau kolom isian yang bisa kita tambahkan komentar ya, mengomentari setiap progres pada task ini ya. Jadi kita bisa menambahkan komentar gitu ya, komentar pada task ini ya, pada task ini. Dan komentar itu bisa dilakukan oleh seluruh anggota tim ya. Tidak hanya kita yang membuat tapi seluruh anggota tim ya. Semuanya bisa saling berkomentar. Termasuk untuk settingan-settingan yang lain, seluruh anggota tim ini bisa mengubahnya ya. Mulai dari judul sampai dengan yang lain-lain. Ini semua anggota tim ini statusnya selevel. Statusnya itu mempunyai hak akses yang sama. Jadi bisa melakukan segala sesuatu yang sama persis dengan kita sebagai pembuat task atau pembuat planner ya. Ya, ini masih proses uploading. Ya. Jika dirasa sudah cukup, maka kita bisa klik di area luar seperti ini. Nah, jadi kita sudah mempunyai bucket logika dan algoritma komputer. Kemudian di sini ada satu task yang bernama praktik logika bilangan ganjil dan genap. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada bucket yang sama kita akan mencoba untuk membuat task baru. Ya, kita cukup dengan klik add task. Kemudian kita tambahkan lagi task baru logika bilangan prima. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa langsung setnya tanggal 21, assign-nya ke siapa. Tadi 3 atas, berarti sekarang mulai David, kemudian Dewi, dan Eko. Ya. Ya, seperti ini kita klik tombol atas untuk menyimpan. Oke, ya ini adalah task baru yaitu logika bilangan prima. Kita bisa men-setting lagi
seperti yang kita lakukan sebelumnya, progresnya, kemudian tingkat prioritasnya, misalnya important, penting. Start date-nya ini karena sudah bisa langsung dimulai, maka seperti ini. Nah, boleh. Kemudian di sini coba kita munculkan keterangan, silakan membuat langkah-langkah yang menjelaskan tentang logika bilangan prima. Nah, seperti ini. Yang kita show adalah yang ini, ya. Checklistnya meskipun ada, nanti coba kita tidak perlu kita tampilkan di card, ya. Jadi membuat algoritma, enter, membuat flowchart, enter, membuat bahasa pemrograman, enter. Ya, ini tidak perlu kita centang, show on card-nya. Kemudian attachment-nya tidak perlu, ya, misalnya. Nah, kemudian jika sudah, kita klik di area luar, klik seperti ini. Maka task kita yang kedua ini akan muncul seperti ini, ya. Tetap muncul checklistnya ada 3, ya, sama, due date-nya sama, in progress. Di sini bedanya ini adalah urgent, sedangkan ini adalah important. Nah, sedangkan yang di task baru ini belum ada labelnya, ya, belum ada label. Kalau ini cranberry ini labelnya berwarna merah dan di sini masih belum ada. Untuk menambahkan kita bisa klik labelnya, bisa kita tambahkan. Misalnya orange, ya, orange begitu aja, kita klik. Ya, selesai. Sudah ada 2 task di dalam satu bucket, yaitu bucket logika dan algoritma komputer. Ya, ini nanti bisa kita lakukan yang lain, ya, termasuk kita bisa mengubah urutan atau posisi masing-masing task, ya. Misalnya ini kita akan menggesernya ke bawah, begitu. Ya, cukup drag and drop, ya. Cukup dengan drag and drop, ya, seperti ini. Saya taruh di atas, ya. Jadi drag and drop untuk mengubah posisi, begitu ya, urutan task di dalam sebuah bucket. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan menambahkan bucket baru. Misalnya di sini, ya, selain bucket logika dan algoritma komputer, kita bisa menambahkan bucket baru dengan cara klik add new bucket. Misalnya materinya adalah komunikasi daring, ya, seperti ini. Enter. Nah, akan muncul seperti kolom-kolom seperti ini, ya. Jadi ini adalah areanya bucket logika dan algoritma komputer. Di sini areanya komunikasi daring, kemudian di sini bucket yang baru dan seterusnya. Nah, komunikasi daring akan saya tambahkan task baru, misalnya tentang praktikum email. Due date-nya tanggal 22, assign-nya ke siapa? Ya, misalnya Eko, kemudian Indah dan Khairunisa. Klik add task. Kita bisa setting labelnya, misalnya warna ini aja, red. Kemudian in progress,
urgent. Ya, notes-nya, perintahnya supaya lebih jelas ya. Nah, kita bisa menentukan di sini. Atau bisa juga kita lewati. Kita langsung seperti ini. Membuat akun email baru. Nah, kemudian mengirim email. Melampirkan dokumen di email. Nah, misalnya seperti ini yang kita show. Ya, kemudian attachment-nya nggak perlu. Ya, cukup. Ya, berarti untuk task pada bucket komunikasi daring kita sudah membuat ya. Satu, kita bisa menambahkan task baru lagi, misalnya ini praktik membuat media promosi online. Ya, seperti ini, due date-nya ini, assign-nya Khairunisa Khalid Khurazi. Atas, kita klik lagi, ini ya, kita klik yang ini, kita add label, kemudian kita pilih yellow, kuning, kemudian in progress, kita add item checklistnya, membuat akun di Canva, membuat desain promosi online, menyebarkan promosi di media sosial. Ya, seperti ini. Attachment nggak perlu. Oke, selesai. Ya, seperti ini. Kita sudah punya dua bucket yang masing-masing bucket mempunyai dua buah task begitu ya. Nah, ini adalah salah satu tampilan yang tampilannya berupa board ya. Jadi ada kartu-kartu kotak seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa melihatnya dalam bentuk list. Nah, kita klik seperti ini ya. Ini ada tadi praktik logika bilangan ganjil dan genap, kemudian logika bilangan prima, praktikum email, dan praktikum membuat media promosi online. Ya, ini adalah labelnya cranberry, kemudian ini orange, ini red, dan ini yellow. Ini status progresnya, kemudian ini jumlah checklistnya, dan di sini ada description-nya, ya ada notes-nya. Dengan ini nggak ada notes. Kemudian ini adalah anggota tim. Dan ini ada prioritasnya. Ya, prioritasnya. Ini masih belum ini ya. Prioritasnya bisa kita tentukan prioritasnya. Oh iya, ini medium ya. Titik ini medium. Kita ganti important. Oke, sudah berganti. Kemudian ini tanggal berakhirnya. Kemudian ini lokasi di bucketnya di mana gitu. Oke, sudah seperti itu. Kemudian chart. Ya, kita bisa menampilkan bentuk grafiknya seperti ini. Ya. Ini semuanya masih dalam pengerjaan, maka dia berwarna biru ya. Berwarna biru dan masing-masing anggota akan muncul namanya seperti ini. Nanti jika statusnya sudah selesai atau komplit, maka di sini akan muncul warna yang lain ya. Sementara ini masih
berwarna biru, artinya on progress begitu ya. Oke, ini berupa chart, kemudian yang berupa schedule seperti ini. Ya, akan muncul di tanggal-tanggalnya. Oke, kemudian kita juga bisa memfilter. Coba kita klik board dulu, kita tampilkan dalam bentuk kartu-kartu seperti ini. Ya, kemudian coba kita filter berdasarkan assign ya. Ya, akan muncul tas yang isinya adalah Budiono Basuki. Ya, ada di sini. Ya. Coba kita hilangkan. Coba kita cari berdasarkan Boro, nggak ada. Kemudian next week, ya next week akan muncul semua, ya, karena semuanya pada tanggal 21 Juni itu next week, ya, dan seterusnya itu untuk menu filter, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengelompokkan bucketnya itu berdasarkan bucket. Kita bisa mengelompokkan tas itu berdasarkan bucket atau berdasarkan assign, berdasarkan progress, due date, label, dan seterusnya. Ya, tuh misalnya ini, ya berdasarkan progress, not start, in progress, dan complete. Ya, semuanya masih in progress ya. Ada banyak tas. Kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan due date-nya. Ya, di sini yang tanggal 21 Juni akan dikelompokkan dan ada yang 22 Juni juga dikelompokkan. Ya. Begitu ya, kita pakai yang berdasarkan bucket saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan nanti setiap anggota yang berada pada tas ini bisa melakukan proses kolaborasi begitu ya. Bisa melakukan proses kolaborasi, baik itu menyatakan progres pengerjaan, ya, mengganti status progresnya, apakah in progress ataukah sudah komplit. Ini semua anggota bisa menentukan ini, ya, bisa mengganti ini, termasuk menentukan checklistnya ini apakah sudah selesai atau belum. Ini cukup dicentang begini, ya, artinya kalau dicentang itu artinya sub pekerjaan satu ini sudah selesai, ya begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah 2 selesai, maka silakan dicentang 2. Nah, ini bisa dilakukan oleh seluruh anggota tim. Jadi sifatnya kolaboratif dan semua anggota tim bisa mengaksesnya dengan sangat mudah dengan satu lokasi saja. Ya, jadi seperti itu gambaran tentang apa sih Microsoft Planner itu, ya. Jadi sangat mudah dan eye-catching saya kira ya. Sangat menarik untuk tampilannya. Dan ini bisa kita terapkan di berbagai jenis kelas kita di Microsoft Teams. Baik untuk kelas pembelajaran maupun untuk project-project yang dilaksanakan di sebuah perusahaan. Ya. Baik, demikian yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, kemudian share jika informasi ini bermanfaat, dan sampaikan pertanyaan ataupun request pada kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.